Cara membuat nastar gulung. Bahan yang dibutuhkan 50 gram gula halus, 100 gram mentega, 1 sendok teh room butter, 150 gram tepung terigu, 1 kuning telur yang telah dikocok untuk olesan, 2 butir kuning telur, dan selai nanas. Selain itu juga dibutuhkan cetakan seperti ini. Kemudian kita kocok atau kita campur terlebih dahulu mentega, room butter, gula halus, dan 2 butir kuning telur. Setelah semua bahan tercampur, terus kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai menjadi adonan. Setelah menjadi adonan seperti ini, siap kita cetak. Kemudian kita ambil sedikit adonan, kita masukkan ke dalam cetakan, terus kita semprotkan sampai menjadi bentuk seperti ini. Ambil adonan kulit, terus kita isi dengan selai nanas, terus kita gulung. Setelah semua kita cetak, terus di atasnya kita olesi dengan kuning telur. Jika sudah semua, terus kita panggang dalam oven sampai matang. Setelah matang, kita keluarkan, terus kita sajikan. Mari kita membuat kue kering kastengels. Bahan yang kita butuhkan 1 ons keju tua yang telah kita parut halus, 200 gram atau 2 ons mentega, 2 butir kuning telur, 50 gram maizena, 150 gram tepung terigu, keju craft kita parut untuk hiasan di atasnya, dan 1 butir telur kuning yang telah kita hancurkan untuk oles di atasnya. Pertama kali yang kita kerjakan, kita masukkan mentega bersama kuning telurnya, kita kocok sampai halus. Masukkan parutan keju tuanya, parutan keju tua, aduk-aduk sampai halus.
masukkan tepung maizena. Aduk sampai halus. Masukkan terigunya sedikit dulu agar menjadi adonan. Aduk sampai menjadi adonan. Setelah adonan berbentuk seperti ini, mulai kita cetak dengan cetakan. Ini terus kita olesi dengan mentega, dengan telur yang telah kita cairkan, dan atasnya kita taburi dengan keju Kraft yang telah kita parut, dan seterusnya sampai adonan habis. Setelah kita cetak seperti ini, di atasnya kita kasih taburan keju, terus kita open. Setelah kita open kurang lebih 25 menit, kastengnya siap kita hidangkan. Kita taruh dalam toples. Cara membuat kacang pesta pedas manis. Bahan yang dibutuhkan 500 gram kacang kupas yang telah disangrai, 50 gram tepung terigu, 150 gram gula pasir, 1 gelas air, daun jeruk purut yang telah diiris tipis-tipis, 6 saset saus sambal, dan garam secukupnya. Kemudian kita rebus semua bahan yang terdiri dari air, gula pasir, sedikit garam, saus sambal, dan daun jeruk purut. Kita aduk-aduk sampai air mendidih. Kita tunggu sampai mendidih dan gula sampai berambut. Setelah berambut, terus kita masukkan kacang, kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Kemudian kita taburi dengan tepung terigu sedikit demi sedikit.
Kemudian kita angkat dan kita tunggu sampai kering. Selanjutnya kita sajikan. Mari kita membuat kue bangkit. Bahan yang kita butuhkan 2 ons tepung sagu, 50 gram tepung terigu, 2 kuning telur, 1 ons gula merah, 1 ons mentega, dan setengah gelas susu cair. Pertama kali yang kita kerjakan, kita sangrai dahulu tepung sagu dan tepung terigunya. Kita sangrai sampai benar-benar kering. Setelah kita sangrai kurang lebih 5 menit dan tepung sagu sudah kelihatan kering, kita angkat dan kita dinginkan. Langkah selanjutnya kita kocok kuning telur. Kuning telur dengan gula halus. Mentega. Setelah mentega kita masukkan susu cair. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah itu, setelah mentega, gula, telur, dan susu telah tercampur, kita masukkan tepung sagu yang telah kita sangrai. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur dan menjadi adonan. Setelah semua bahan kita campur dan sudah menjadi adonan seperti ini, kue bangkit siap kita cetak dengan cara mengambil sedikit, terus kita pipihkan seperti ini. Caranya kita ambil cetakan yang berbentuk daun warung dan seterusnya kita taruh dalam loyang yang telah kita olesi dengan mentega. Setelah kita cetak seperti ini bentuknya dan siap kita panggang di dalam oven, kita panggang sampai matang. Setelah kita oven kurang lebih 5-10 menit, kue kering bangkit kita dinginkan dan siap kita sajikan. Cara membuat kue kering dahlia coklat. Bahan yang dibutuhkan 2 butir telur, 1,5 ons mentega, pasta coklat, terigu, vanili, sukade untuk hiasan di atasnya, dan 1,5 on gula halus.
Selanjutnya kita kocok gula halus dan mentega. Setelah itu kita masukkan 2 butir kuning telur. Kita kocok, tambah vanili. Setelah menjadi adonan seperti ini, kita masukkan pasta coklat atau pasta mocha. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah menjadi adonan seperti ini, kita masukkan tepung terigunya. Setelah menjadi adonan seperti ini, kue kering dahlia coklat siap kita cetak dengan cara kita ambil sedikit-sedikit, kita masukkan ke dalam cetakan dan mulai kita bentuk. Setelah kita cetak semua, di atasnya kita kasih sukade dengan cara seperti ini. Selanjutnya kita panggang ke dalam oven. Setelah kita panggang dan masak, kue kering dahlia coklat siap kita hidangkan. Cara membuat kue kering kacang hijau. Bahan-bahan yang disediakan: kacang hijau kupas yang telah kita rebus dan kita haluskan, 1,5 ons gula halus, vanili, 2 butir kuning telur, terigu 2 sendok makan maizena, 1,5 ons mentega, 1 butir kuning telur untuk mengoles di atasnya. Kemudian kita aduk mentega dan gula halus. Setelah itu kita tambahkan 2 butir kuning telur dan vanili. Kita aduk lagi. Setelah itu kita masukkan kacang hijau yang telah kita haluskan. Aduk-aduk. Selanjutnya kita masukkan tepung maizena. Kita aduk-aduk lagi. Setelah itu kita tambahkan tepung terigu. Kita aduk-aduk agar adonan menjadi kalis. Setelah menjadi adonan seperti ini, terus kita cetak dengan cara mengambil sedikit, kita pipihkan, terus kita cetak dengan bentuk daun waro atau menurut selera.
Setelah kita cetak semua, kita olesi dengan kuning telur. Setelah itu kita panggang dalam oven. Setelah matang, kita keluarkan dari oven dan siap kita sajikan. Hi everyone, it's strawberry season, so let's make no-bake strawberry cheesecake bites. I'm using graham crackers today, so put it in a zip bag and let kitchen therapy begin. Next, in a medium-sized bowl, add the powdered sugar, cream cheese, vanilla, and beat it with the mixer until smooth and creamy. Time to prepare the strawberries. Cut the stem and core it like this. It can be served lying on its side or standing up. All you have to do is cut a little off the tip. Time to fill the strawberries. I'm using a piping bag, but using a zip bag with the tip cut off works well too. Finally, sprinkle on the graham cracker. Thanks for watching. Happy days! Hai Chef, Nestle Carnation mempersembahkan 365 kreasi lezat. Resep kali ini Dark Choco Cupcakes. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Masukkan mentega, gula, dan garam ke dalam mangkuk ukuran sedang dan aduk dengan mixer. Kemudian, masukkan Nestle Carnation ke dalam adonan. Campurkan telur satu persatu sambil diaduk hingga tercampur sempurna. Ayak bersamaan tepung terigu, coklat bubuk, dan baking powder di atas adonan. Tambahkan dark cooking coklat leleh, aduk rata. Taburkan chocolate chip. Yummy! Gunakan scoop ice cream atau sendok untuk menuang adonan ke dalam cup kertas dalam cetakan. Panggang di dalam oven dengan api bawah suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit hingga matang. Cupcakesnya sudah matang atau belum ya? Tusuk adonan untuk memastikan. Sambil menunggu cupcakes dingin, yuk kita buat toppingnya. Campurkan buttercream dengan pewarna sedikit demi sedikit sampai mendapat warna yang dikehendaki. Lakukan cara yang sama untuk warna yang lain. Siapkan plastik segitiga, masukkan buttercream ke dalamnya, tekan-tekan supaya padat. Pasang dulu squidnya ke dalam plastik, gunting ujungnya sesuai ukuran. Lalu, masukkan buttercream.
Hias masing-masing cupcake dengan buttercream sesuai warna yang diinginkan. Taburi dengan sprinkle atau permen warna-warni. Dark Choco Cupcakes siap dinikmati. Oke Chef, nantikan resep kreasi lezat selanjutnya dari Nestle Carnation. Temukan resepnya di Facebook Carnation Chef. Nestle Carnation, semua pasti lebih lezat. Cara membuat kue semprit mawar pandan. Bahan yang dibutuhkan 1 ons mentega, 2 kuning telur, pasta pandan, 50 gram gula halus, 150 gram tepung terigu, dan choco chip. Kemudian kita aduk semua bahan yang terdiri dari kuning telur, gula halus, dan mentega.
Kita aduk sampai benar-benar tercampur. Kemudian kita tambahkan pasta pandan. Kita aduk sampai warna merata. Kemudian kita tambahkan tepung terigu. Kita aduk sampai menjadi adonan yang kalis. Setelah menjadi adonan seperti ini, kita masukkan ke dalam cetakan, kita semprotkan, dan di atasnya kita beri choco chip. Setelah kita cetak semua, kemudian kita masukkan ke dalam oven, kita panggang sampai matang. Setelah matang, kita keluarkan dari oven dan siap kita sajikan. Cara membuat kue keju goreng. Bahan yang diperlukan 250 gram tepung tapioka, 2 butir telur, 100 gram keju parut, 50 gram mentega, dan garam halus. Kemudian kita campur semua bahan yang terdiri dari 2 butir telur. Kita tambahkan 50 gram mentega, garam halus, 100 gram keju parut. Kita kocok sampai benar-benar tercampur. Setelah semua adonan tercampur, kita masukkan tepung tapioka. Kita aduk-aduk sampai benar-benar kalis dan menjadi adonan. Setelah menjadi adonan, terus kita bentuk dengan cara kita mengambil sedikit bagian adonan, terus kita pelintir. Kemudian digoreng dengan api kecil. Setelah matang, kita angkat dan kita tiriskan.
Cara membuat nastar jambu. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 2 kuning telur, 50 gram gula halus, 1 sendok teh room butter, 100 gram mentega, buah cengkeh yang telah kering, selai nanas, dan 150 gram tepung terigu. Selain itu juga dibutuhkan pewarna makanan sesuai dengan selera. Kemudian kita campurkan semua bahan yang terdiri dari mentega, room butter, gula halus, dan kuning telur. Kita aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah menjadi adonan seperti ini, kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai menjadi adonan. Buat adonan menjadi seperti ini, terus kita bagi dua atau menurut selera. Kemudian kita beri pewarna dan kita uleni sampai warna tercampur. Kemudian ambil sedikit bagian dari adonan, kita pipihkan dan masukkan selai, kita tutup, terus kita bentuk menyerupai jambu. Setelah kita bentuk semuanya, di atasnya kita beri cengkeh kering sebagai tangkainya. Setelah itu kita oven dan kita tunggu sampai matang. Setelah matang, siap kita sajikan. Cara membuat kue kering kurma. Bahan yang dibutuhkan: tepung terigu, tepung maizena, 1,5 ons gula halus, 2 butir telur, vanili, 1,5 ons mentega, dan buah kurma yang telah kita keluarkan isinya dan kita potong kecil-kecil. Selanjutnya kita campurkan mentega dengan gula halus. Kita aduk-aduk, kita campur sampai benar-benar tercampur. Setelah menjadi adonan seperti ini, kita masukkan vanili dan 2 butir kuning telur. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur.
Setelah menjadi adonan seperti ini, kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Kita tambahkan potongan buah kurma. Kita aduk-aduk. Setelah itu kita tambahkan tepung terigu secukupnya sampai menjadi adonan yang kalis kurang lebih 1,5 ons. Setelah semua adonan tercampur seperti ini dan sudah menjadi adonan seperti ini, mulai kita cetak dengan mengambil sedikit-sedikit. Kita cetak berbentuk bunga atau menurut selera. Setelah itu kita letakkan di atas loyang yang telah kita olesi dengan mentega. Setelah semua kita cetak, terus kita panggang dalam oven. Setelah masak, kita keluarkan dari oven. Kue kering kurma siap kita hidangkan. Cara membuat butter cookies. Bahan-bahan yang disediakan: 60 gram gula halus, 175 gram tepung terigu, 50 gram butter, 50 gram mentega, 1 butir telur, vanili, dan 2 sendok makan susu bubuk. Selanjutnya kita campurkan terlebih dahulu semua bahan yang terdiri dari butter, mentega, vanili, dan gula halus. Semua kita kocok sampai halus. Setelah semua bahan tercampur, kemudian kita masukkan telur dan kita aduk lagi. Kemudian kita tambahkan tepung terigu dan susu bubuk sambil diayak. Setelah menjadi adonan seperti ini, terus kita cetak. Untuk mencetaknya, kita ambil sebagian, kita masukkan ke dalam speed bintang dan kita cetak melingkar.
Setelah kita cetak semua, terus kita panggang ke dalam oven. Kita tunggu sampai matang. Setelah matang, terus kita angkat dan siap kita sajikan.